Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizmania Sidik, PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret. Berikut adalah video pembelajaran saya mengenai sistem peredaran darah dalam ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih dan selamat menyaksikan.
Ananda Syana, siapa? Masuk ya? Erlan. Hari ini udah siap belajar sama ibu? Kita mulai pembelajaran. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa? Ya, Aska, silakan. Kemarin kita belajar tentang organ perdagangan. Oke, berarti benar ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai masih sistem peredaran darah. Kalau kemarin organ-organnya aja ya. Sekarang kita sistem peredaran darahnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan kegiatan mengamati bidang peredaran darah. Manusia pada meja PowerPoint telah dapat menganalisis organ peredaran darah secara rinci. Yang kedua yaitu dengan mengamati kegiatan bidang peredaran darah pada media PowerPoint telah dapat mencipta karya organ peredaran darah manusia dengan benar. Dan yang ketiga yaitu dengan kegiatan mengamati video peredaran darah pada PowerPoint telah dapat menyimpulkan peredaran darah manusia dengan baik. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Itu adalah darah yang bulat-bulat ini darah, dan ini namanya dalam peredaran darah melalui pembuluh darah. Pertanyaan itu kenapa sih kita harus mempelajari peredaran darah? Nah, kita tahu organ-organ darah dan aliran darah. Kemudian ada yang tahu nggak kenapa sih manfaat apa aja yang kita peroleh ketika belajar tentang peredaran darah? Apa? Oke, untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Nah, itu adalah pelajaran hari ini. Sekarang ibu mau kasih tahu gimana sih darah bisa mengalir di dalam tubuh. Sebelum itu, ibu mau kasih tahu di sini ada bahasa-bahasanya. Mulai untuk melakukan percobaan, kita harus mengetahui dulu bagaimana darah mengalir di dalam tubuh kita. Ini dia videonya. Kamu dapat melakukan yang mengajarkan kamu melakukan hal yang melakukan apa yang dilakukan apa yang dilakukan dan kita berlakukan 100.000 kali menjadi setiap 2 minggu yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Mestinya kita tidak berusaha dari kepala kami jatuh menjadi orang yang dua darah panjang 60.000 dan pembuluh darah yang mengajarkan berisi oksigen untuk organ dan jaringan dan tidak melalui substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah disebut vena dan kapiler. Untuk membuatnya menjadi seluruh tubuh kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui darah menjadi kaya oksigen dan menjadi oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri merelaksasi, darah akan terpompah masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan merelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ke ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri
berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan beroksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bersambung dan menuju ke pembuluh darah yang sebenarnya disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantungnya disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan mengizinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui satu saluran. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Nah, itu adalah aliran di mana darah kita mengalir di dalam tubuh kamu. Bagian jantung ada berapa kemarin? Ada 4. Ada yang namanya serambi, ada yang namanya bilik. Ada serambi kanan, ada bilik mana? Ada serambi kiri, ada bilik kiri. Masing-masing ada 4 bagian. Kemudian ada pembuluh darah juga. Kemudian selanjutnya yaitu kira-kira mau tanya nih, setelah menyaksikan video, organ apa aja sih yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh? Silakan. Sama pembuluh darah kita. Kemudian tadi setelah menyaksikan video pembelajaran,
Dalam video ini, kita akan membuat alat peraga IPA kelas 5, tema 4 tentang sistem peredaran darah manusia. Susunlah gambar organ di atas styrofoam. Sebelum melubangi styrofoam, tandailah tempat-tempat yang akan dilubangi menggunakan pensil atau pena. Setelah selang sudah terpasang, gunakanlah kabel untuk menahan posisi selang di atas styrofoam. Gunakanlah botol bekas yang sudah dilubangi tutupnya sebagai alat untuk memompa airnya. Peredaran darah dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung melalui serambi kiri lalu ke bilik kiri. Di bilik kiri nanti bacaannya dari ibu, kalian tinggal digunting aja. Kemudian sebelum kita ke styrofoam, kalian tutup dulu. Jadi tutupinnya jadi nggak sembarangan ya. Nih, kemudian nanti di dalamnya kayak 1, 2, 3. Ini tempel. Ada yang gunting, ada yang bikin tanda panah, ada yang ngomongin. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membuat alat peraga IPA kelas 5, tema 4 tentang sistem peredaran darah manusia.
hasil dari kalian telah kerjakan. Apakah alat yang kalian gunakan itu bisa terpakai atau tidak, kemudian bisa dijelaskan juga bagaimana cara mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya, siapa yang mau dulu? Yang mau pertama kali presentasi ke depan, nanti kelompok lain memberi tanggapan, baik, wah bagus, hebat, berhasil. Nah, gitu ya. Silakan siapa dulu? Kelompok keempat siap? Oke, silakan kakak tepuk tangan buat kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan ingin mempresentasikan hasil karya kita, sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia pertama-tama melalui paru-paru, lalu ke serambi kiri, lalu turun ke bilik kiri, naik ke aorta, lalu aorta disebar ke seluruh tubuh. Di bawah ada kapiler, lalu ke atas ini diubah menjadi darah yang mengandung karbon dioksida. Lalu ke atas akan ke arah serambi kanan, turun ke serambi bilik kiri, naik ke vena pulmonalis, lalu naik lagi ke paru-paru, lalu diulang lagi. Jadi simpulannya yaitu Kesimpulannya adalah pembuluh darah besar diawali paru-paru, selanjutnya ke serambi kiri,
paru-paru, serambi kiri, bilik kanan, aorta, pembuluh darah arteri kapiler, pembuluh darah vena, pembuluh darah kecil, serambi kanan, bilik kanan, vena pulmonalis, paru-paru. Manfaat darahnya? Menyalurkan CO2 ke seluruh tubuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya buat kelompok 1? Oke, kira-kira tanggapannya buat kelompok 1. Silakan. Kelompok 4, silakan. Apa tanggapannya mengenai kelompok 1? Apa Mutiara, silakan. Sedikit apa? Sedikit gugup, berarti dilatih lagi ya. Kita sering ngomong di depan. Oke, terima kasih. Kelompok 2, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Apa yang mau sedikit. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem peredaran darah manusia, diawali dari paru-paru masuk ke serambi kiri, bilik kiri naik ke aorta ke pembuluh darah arteri, aorta akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri dan ditukar dari darah organ menjadi CO2. Lalu naik ke vena masuk ke serambi kiri kanan dan serambi kanan ke bilik kanan dari bilik kanan naik ke vena pulmonalis ke paru-paru lagi. Oke, kemudian kesimpulannya apa? Pembuluh darah besar teman-teman dimulai dari paru-paru, lanjut ke serambi kiri, lanjut ke bilik kiri, lanjut ke aorta, lanjut ke pembuluh darah arteri, lanjut ke kapiler, lanjut ke pembuluh darah vena. Pembuluh darah teman dimulai dari serambi kanan, lanjut ke bilik kanan, lanjut ke serambi pulmonalis, lanjut ke paru-paru. Manfaat darahnya adalah menghilangkan gas-gas oksigen ke seluruh tubuh. Oke, terima kasih. Mana tepuk tangannya buat kelompok 2? Nah, sekarang Ibu minta tanggapannya nih dari teman-teman buat kelompok 2. Masukannya silakan dari kelompok 1. Apa? Jelasinnya Terlalu cepat gagalnya, jadi pelan-pelan. Mungkin gugup kali ya. Cepat-cepat. Kemudian ada lagi yang beri tanggapan. Bagus nggak kira-kira suaranya? Berhasil nggak? Oke, kasih tepuk tangan ya buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mempresentasikan darah disebar ke aorta, mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah turun ke bilik kiri, kemudian naik ke
Melalui Oke, sih. Terima. Jadi kesimpulannya adalah pembuluh darah besar paru-paru, selang kiri, aorta, pembuluh darah arteri, kapiler, pembuluh vena, pembuluh darah kecil, saluran kanan, kiri kanan, vena pulmonaris, paru-paru. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Silakan. Silakan yang mau beri tanggapan untuk kelompok 3. Dari kelompok 1 silakan. Apa di sana? Suaranya kecil. Tapi berhasil nggak kira-kira? Bagus kan? Oke, berarti nanti kalau ke depan suaranya besar ya. Oke, terima kasih. Oke, boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Keren banget, bagus banget. Kemudian kita tepuk ke apa namanya? Keren. Bisa kan? Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. 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 Terima kasih. Nah, ibu sekarang mau membagikan refleksinya. Sekalian nanti evaluasi. Kemudian ibu mau nanya nih, kira-kira gimana perasaan kalian setelah belajar mengenai sistem peredaran darah? Senang. Lebih paham nggak? Lebih paham. Sekarang udah tahu mana peredaran darah besar, mana peredaran darah kecil. Kemudian ibu mau tanya lagi. Hari ini kalian udah belajar apa aja? Banyak. Yang pertama sistem peredaran darah. Kemudian bikin apa kita ini? Peredaran darah. Sistem peredaran darah. Kemudian dibagi dua. Ada sistem peredaran darah apa? Besar, ada darah kecil. Kemudian hari ini ibu akan membagikan evaluasinya. Nanti ibu bagi ke kalian. Nanti diisi. Nih, kemudian setelah diisi nanti dikembalikan ke ibu. Bawa pulpen pensilnya? Tidak. Bawa? Bawa. Gak boleh dikeluarin pensil. Caranya cuma kalian baca pertanyaan, kemudian diisi checklist pilih sama kamu, ya. Adanya pulpen boleh pakai pulpen. Nih, tulis namanya di atas ya. Nih, tinggal di checklist aja dipilih. Mau nih. Oh, benang merah. Udah kayak ini, pampir. Pampir. Indonesia. Nama ya. Di atas yang warna biru. Baca dulu ya. Pilih. Mana udah?
boleh kalian